Bai Hekuan artinya tinju bangau putih, merupakan bagian dari gaya seni bela diri Tiongkok Selatan, berasal dari daerah Yongchun, Provinsi Fujian. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video, klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gaya bangau putih dikatakan diciptakan oleh seorang pendekar wanita bernama Fang Xiniang. Tidak dikatakan ia lahir tahun berapa, hanya diprediksi masa hidupnya pada zaman dinasti Ming. Sedangkan dinasti Ming berkuasa dari tahun 1368 sampai 1644. Ia lahir di Lishui, wilayah Zhejiang. Fang Xiniang memiliki banyak nama, entah itu orang yang sama atau tokoh yang berbeda, tetapi sejarah yang ada mengatakan itu adalah orang yang sama. Fang dipanggil sebagai Feng Chutleng dan Feng Wingchun. Pasti ketika mendengar nama Wing Chun, Anda akan terlintas nama seni yang dipopulerkan oleh seniman bernama Yip Man. Ya, karena sejarah Wing Chun, garis Yip Man akan bersambung kepada orang yang sama, yaitu Fang Xiniang. Fang belajar seni bela diri kepada ayahnya, Fang Zhendong, yang merupakan murid Shaolin kala itu. Ayahnya belajar Shaolin Lau Han Quan atau yang dikenal dengan tinju biksu di kuil Gunung Sembilan Lot di distrik Jiangxiang di Provinsi Fujian. Fang Zhendong memilih menetap di dekat kuil Qingsu di Gunung Qingxia di desa Yongchun karena melarikan diri akibat peristiwa runtuhnya Kekaisaran Ming. Gaya bangau putih merupakan turunan dari tinju Shaolin yang diidentifikasi untuk pertarungan jarak dekat atau pertarungan tangan kosong. Tokoh yang dikenal dengan Ruruko dalam sejarah karate, entah kepada siapa ia berguru, yang jelas ia mengajarkan gaya bangau putih kepada beberapa orang muridnya, di antaranya Kanryo Higaonna. Masa hidupnya dari tahun 1793 sampai 1882. Mengenai sosok sebenarnya masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan ia adalah Shi Zongxiang, juga ada yang mengatakan dia adalah Liu Longgong. Terakhir adalah Wei Xinxian. Mungkin terdengar rumit. Di zaman itu catatan sejarah sebagian besar adalah penyampaian lisan. Wajar jika terjadi banyak pendapat. Bagaimana Kanryo Higaonna bisa mengenal Ruruko, sedangkan ia adalah orang Okinawa? Kanryo Higaonna pertama kali belajar seni bela diri itu kepada Seisho Aragaki. Yang diajarkan adalah gaya tinju biksu atau Lau Han Quan. Jadi atas saran dan koneksi yang dimiliki Aragaki, Kanryo belajar langsung ke Tiongkok. Kanryo Higaonna lahir pada 10 Maret 1853 di Nishimura, Naha, zaman kerajaan Ryukyu. Meninggal dunia pada Oktober 1916 di Naha, Okinawa. Pada September 1870, atas bantuan Chomei Yoshimura, Kanryo Higaonna mendapatkan izin perjalanan untuk pergi ke Fuzhou dengan dalih pergi ke Beijing sebagai penerjemah bagi pejabat Okinawa. Tercatat Kanryo telah 2 kali berkunjung ke Fuzhou, yaitu di tahun kemudian, tahun 1873. Di Fuzhou, Kanryo Higaonna belajar kepada beberapa guru, diantaranya Tai Kojo, pendiri Kojo-ryu, kemudian Wei Xinxian, yang dianggap sebagai Ruruko. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Wei Xinxian bukanlah Ruruko, melainkan muridnya.
Besar kemungkinan Seiso Aragaki belajar dari Wei Xianxian, dan Wei Xianxian mengenalkan Kanryo Higaonna kepada Ruruko. Dikatakan bahwa Kanryo Higaonna tinggal bertahun-tahun di rumah Ruruko, melakukan pekerjaan rumah tangga untuk sang master. Pada suatu ketika terjadilah banjir bandang. Kanryo berhasil menyelamatkan putri dari Ruruko, dan sebagai balasannya ia mengajarkan seni bela diri. Tahun 1880-an, Ryukyu dianeksasi oleh Jepang. Kanryo kembali ke Okinawa. Ia meneruskan bisnis keluarganya. Ia juga mulai mengajar seni bela diri di Naha dan sekitarnya. Ia mulai dengan mengajar putra-putra dari Chomei Yoshimura. Gaya yang diajarkan memadukan teknik keras atau gono dan lembut atau juno dalam sistemnya. Ia mempraktekkan kata sanchin yang diajarkan dari Ruruko. Karena gaya seni bela diri Kanryo Higaonna begitu identik, nama Nahate dikreditkan kepadanya. Ia mulai mengajar Nahate kepada publik di tahun 1905 di sekolah swasta Naha. Chojun Miyagi adalah salah satu murid Kanryo Higaonna, lahir pada 25 April 1888 di Higashimachi, Naha, Okinawa. Miyagi awal belajar seni bela diri kepada Ryuko Aragaki saat ia berusia 11 tahun. Di usia 14 tahun ia dikenalkan kepada Kanryo Higaonna oleh Aragaki. Miyagi menjalani periode latihan yang panjang di bawah bimbingan Kanryo Higaonna, sempat terputus selama menyelesaikan wajib militer dari tahun 1910 sampai dengan 1912. 15 tahun lamanya Miyagi berlatih kepada Kanryo Higaonna hingga tutup usianya tahun 1916. Pada bulan Mei tahun 1915, sebelum meninggalnya Kanryo Higaonna, Miyagi melakukan perjalanan ke Fujian. Ia mengunjungi makam guru Kanryo, yaitu Ruruko. Kemudian setelah Kanryo meninggal, Miyagi kembali ke Buzo, kali ini ditemani oleh Gokenki. Dalam perjalanan kedua ini, ia mengamati sebuah metode latihan tangan yang disebut Rokishu, yang kemudian ia adaptasi menjadi kata Tenso. Dari perpaduan sistem yang ia pelajari di Buzo dan Nahate yang menjadi dasarnya, lahirlah gaya baru, yaitu Goju-ryu, yang artinya gaya keras dan lembut. Goju-ryu mulai diresmikan pada tahun 1929. Ketika Anko Itosu menyatakan bahwa ada dua gaya karate zaman dahulu yang dibawa dari Tiongkok ke Okinawa, gaya itu adalah Sorin-ryu dan Sore-ryu. Gaya Sorin-ryu yang dimaksud Itosu sudah pernah kami bahas, sementara gaya Sore-ryu adalah apa yang telah kita bahas kali ini.